Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Naswa Yumna with student number 013. So here I will explain a little about the materials of the procedure of English materials development. Jadi pada step pertama ini yaitu selecting. Dalam pengembangan materi bahasa Inggris, step selecting ini adalah tahapan penting dalam pengembangan materi pembelajaran bahasa Inggris, khususnya dalam memilih dan menentukan materi yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan tujuan pembelajaran. Juga, proses ini memastikan materi yang dipilih secara relevan, efektif, dan mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan. Juga, proses pemilihan ini tidak bisa sembarangan dan harus didasarkan pada analisis kebutuhan siswa, relevansi dengan silabus, tingkat kesulitan bahasa, serta daya tarik materi. Dan materi yang dipilih itu juga harus efektif dan menarik dan mudah digunakan di berbagai situasi pembelajaran, baik di kelas, laboratorium, maupun secara mandiri. Dan contoh konkret ini sendiri pun dalam proses selecting, yaitu melakukan survei kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, menyeleksi materi dari berbagai sumber, memvalidasi materi dengan para ahli, lalu juga melakukan revisi dan uji coba sebelum finalisasi. Dengan demikian, materi yang dipilih benar-benar mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan dari relevan dengan konteks pembelajaran dan juga dalam konteks pengembangan materi listening comprehension untuk mahasiswa English Department, pemilihan materi dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah kesesuaian dengan silabus materi yang harus sesuai dengan silabus yang berlaku. Yang kedua, bahasa. Tingkat kesulitan bahasa harus banget sesuai dengan kemampuan siswa. Juga konten materi yang relevan dengan membutuhkan minat siswa. Juga gaya penyampaiannya yaitu dengan menarik agar mudah dipahami, juga panjang kecepatan penyampaian. Tidak boleh terlalu panjang dan kecepatan sesuai dengan level siswa. Dan daya tarik dan kepraktisan materi harus menarik dan mudah digunakan baik di kelas maupun secara mandiri. Dan tingkat kesulitan ini pun disesuaikan dengan level kemampuan siswa, yaitu efektivitas materi harus terbukti efektif dalam meningkatkan kemampuan listening siswa 1. Adapun contoh langkah-langkah step selecting ini adalah analisis kebutuhan siswa dan guru dengan melakukan survei atau wawancara untuk mengetahui kebutuhan nyata di kelas. Juga yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran, menetapkan kompetensi atau skill listening yang ingin dicapai. Dan 3, mencari dan menyeleksi materi, yaitu mengumpulkan berbagai sumber materi seperti buku, audio, online, lalu memilih yang sesuai dengan kriteria di atas, dan yang keempat, memvalidasi materi. Juga yang kelima adalah revisi dan uji. Yang terakhir adalah evaluasi dan finalisasi, yaitu materi dievaluasi efektivitasnya lalu difinalisasi sebagai produk di akhir. Dan dalam step kedua ini yaitu grading. Step grading ini adalah proses mengurutkan atau mengelompokkan materi pembelajaran bahasa Inggris secara bertahap berdasarkan tingkat kesulitan, kebutuhan, dan kesiapan belajar siswa. Tujuannya adalah agar setiap siswa, termasuk yang memiliki kebutuhan khusus, dapat belajar sesuai dengan kemampuannya dan memperoleh pengalaman belajar yang optimal. Dengan grading, pembelajaran menjadi lebih inklusif dan berdampak positif pada perkembangan keterampilan bahasa Inggris siswa. Prinsip dan tujuan step grading ini juga yang pertama, mengakomodasi perbedaan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa dalam satu kelas. Yang kedua adalah memastikan setiap siswa mendapatkan materi dan tugas yang sesuai dengan levelnya, sehingga tidak ada yang tertinggal atau merasa terlalu mudah. Yang ketiga adalah meningkatkan keterlibatan motivasi serta perkembangan keterampilan berbahasa Inggris siswa, baik secara lisan maupun tulisan. Dan langkah-langkah step grading dalam pengembangan materi berdasarkan model ADDIE, yaitu Analysis, Design, Development, Implementation, dan Evaluation. Dilakukan melalui tahap berikut. Yang pertama adalah analisis. Menganalisis kebutuhan siswa, lingkungan belajar, dan kurikulum, termasuk mengidentifikasi perbedaan kesiapan belajar dan media yang disukai, ya semisal video, teks, infografis, dan preferensi bentuk aktivitas individu.
Yang kedua adalah desain, merancang tugas materi berjenjang yang disesuaikan dengan hasil analisis dengan materi yang dibuat dalam beberapa tingkat kesulitan atau kompleksitas, misalnya berdasarkan penguasaan kosakata, struktur kalimat, atau keterampilan tertentu. Dan yang ketiga adalah pengembangan, yaitu mengembangkan materi sesuai desain, misalnya membuat tugas dengan level mudah, sedang, sulit, setiap level, pokoknya setiap level lah ya. Dan yang ketiga adalah implementasi, yaitu menerapkan materi berjenjang di kelas. Guru memberikan tugas sesuai level kesiapan siswa, baik untuk siswa reguler maupun siswa berkebutuhan khusus. Dan juga ada evaluasi, yaitu menilai efektivitas materi melalui penilaian kerja, observasi, refleksi, dan umpan balik siswa. Dan hasil evaluasi ini digunakan untuk memperbaiki dan menyesuaikan materi ke depannya. Dan yang selanjutnya adalah step adapting, adalah proses mengubah atau menyesuaikan, memodifikasi materi pembelajaran bahasa Inggris yang sudah ada agar lebih sesuai dengan kebutuhan spesifik siswa, karakteristik kelas, tujuan, dan pembelajaran dalam konteks pengajaran tertentu. Adaptasi ini dilakukan karena tidak ada satupun materi atau buku ajar yang sepenuhnya cocok untuk setiap situasi belajar mengajar. Tujuan dan alasan adaptasi materi ini adalah yaitu menyesuaikan materi dengan tingkat kemampuan, usia, minat, dan latar belakang siswa. Yang kedua adalah mengakomodasi preferensi guru, gaya mengajar, dan tujuan institusi. Yang ketiga, menyesuaikan dengan lingkungan belajar dan budaya lokal. Dan yang keempat, mengisi kekurangan atau memperbaiki bagian materi yang kurang relevan, terlalu sulit atau tidak menarik bagi siswa. Dan yang kelima, meningkatkan relevansi, keterlibatan, dan efektivitas pembelajaran. Juga langkah-langkah dalam step adapting ini adalah profil konteks pengajaran, analisis karakteristik siswa, tujuan, dan lingkungan belajar. Juga identifikasi alasan adaptasi, yaitu menentukan aspek dari manapun materi yang perlu diadaptasi. Dan yang ketiga, evaluasi materi, meninjau materi berdasarkan kebutuhan konteks kelas. Dan yang keempat, penentuan tujuan, yaitu susun tujuan spesifik untuk kelompok siswa tertentu. Dan yang kelima, proses adaptasi. Dan yang keenam adalah implementasi dan pengajaran, yaitu guru menggunakan materi yang sudah diadaptasi dalam pembelajaran. Yang ketujuh, revisi, evaluasi efektivitas adaptasi, dan dilakukan perbaikan jika diperlukan. Dan contoh praktis adaptasi materi yaitu mengganti topik surat formal dalam buku teks dengan pengalaman siswa, misalnya dari surat keluhan ke agen wisata menjadi surat keluhan tentang konser yang dihadiri siswa. Juga menambahkan gambar, instruksi atau latihan tambahan pada materi listening agar lebih mudah dipahami siswa dengan kemampuan rendah. Dan dalam step selanjutnya ini adalah desain. Ini adalah 7 langkah perancangan pembelajaran bahasa Inggris berdasarkan kurikulum merdeka, yaitu yang pertama, menganalisis pencapaian pembelajaran atau learning outcomes, yaitu merumuskan tujuan dan alur pembelajaran berdasarkan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua, melakukan diagnostik awal, yaitu mengidentifikasi kebutuhan, karakter, dan kesiapan belajar siswa sebelum proses dimulai. Yang ketiga adalah mengembangkan modul ajar, yaitu menyusun bahan ajar yang menarik, bermakna, dan menantang serta kontekstual. Dan yang keempat adalah menyesuaikan pembelajaran dengan karakteristik siswa, yaitu pembelajaran bersifat fleksibel sesuai capaian dan kebutuhan tiap peserta didik. Dan yang kelima adalah merancang dan melaksanakan penilaian formatif dan sumatif, yaitu mengintegrasikan penilaian ke dalam proses belajar untuk perbaikan. Dan yang keenam adalah melaporkan kemajuan belajar dengan menyajikan laporan yang bersifat sederhana dan informatif dengan melibatkan siswa dan orang tua. Dan yang terakhir ada evaluasi dan refleksi pembelajaran. Guru juga mengevaluasi efektivitas modul dan proses belajar untuk pengembangan selanjutnya. Dan praktik pengembangan materi ini adalah mulai dari evaluasi, lanjut ke adaptasi, dan juga lanjut ke penambahan, lalu pembuatan materi baru.
Dan dalam slide selanjutnya yaitu ada step evaluating, yaitu materi ini adalah proses menilai value atau effectiveness suatu bahan ajar bagi pengguna Tamlimsen tahun 2011. Fokus ini yaitu membantu belajar bahasa baik jangka pendek maupun jangka panjang. Dan juga langkah evaluasi materi yaitu menurut Tomlinson dan Cunningsworth, yaitu yang pertama kembangkan kriteria evaluasi yaitu dengan berdasarkan prinsip pembelajaran, kebutuhan siswa dan konteks lokal. Yang kedua adalah evaluasi eksternal yaitu pengguna tingkat kemahiran, layout, visual, dan bias budaya. Yang ketiga adalah evaluasi internal yaitu keterampilan urutan dan gradasi materi yang sesuai dengan tugas dan latihan untuk belajar mandiri. Yang keempat evaluasi keseluruhan yaitu fleksibilitas, kemampuan adaptasi, dan kemungkinan integrasi ke silabus. Juga yang keempat, prinsip evaluasi yang efektif, validitas psikologis sesuai dengan kebutuhan dan motivasi siswa, yaitu validitas pedagogis mendukung guru dalam fleksibilitas dan kreativitas. Yang kedua, validitas proses dan konten, yaitu format, layout, dan isi relevan dengan dunia nyata. Itu yang kelima, tools dan teknik evaluasi, yaitu dengan checklist evaluasi dan trial terbatas sebelum penerapan penuh dan penilaian dari berbagai pihak menurut guru, siswa, dan admin. Dan yang keenam adalah hubungan evaluasi dan adaptasi, yaitu dengan mengevaluasi berdasarkan mengadopsi tanpa ubahan, mengadaptasi ubah sebagian, dan mengganti materi yang tidak sesuai. Dan untuk yang terakhir adalah kesimpulan dari kelima langkah di atas, yaitu selecting, grading, adapting, designing, and evaluating merupakan satu rangkaian prosedur yang saling terkait dalam pengembangan materi bahasa Inggris. Proses ini dimulai dari pemilihan materi yang tepat, pengelompokan sesuai tingkat kesulitan, dan juga penyesuaian dengan kebutuhan nyata, dan perancangan yang sistematis hingga evaluasi untuk memastikan efektivitasnya. That's all for my presentation. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.